Terima kasih juga kepada teman-teman. Ini ada Mas Iwan yang nanti akan memandu jalannya diskusi. Kemudian ada malam Ibu Helianti. Monggo Ibu di depan. Kemudian juga ada Ibu Anastuti dari Kementerian Desa dan PDDT ya. Ya. Terus ada Pak Bambang juga dari Yayasan Bina Swadaya. Terima kasih Bapak. Pada malam hari ini kita akan membahas satu isu sebenarnya yang cukup penting juga. Kita membahas tentang ketahanan pangan. Ini adalah salah satu mungkin persoalan yang ini bukan masalah sepele ya, karena ini masalah nasional, masalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional kita ketika kita masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan dari masalah stunting misalnya, kemudian ada masalah gizi buruk dan juga ada masalah ekonomi. Nah pada malam hari ini saya mewakili Bapak Teten Mas Duki yang berhalangan hadir. Saya mohon maaf beliau tidak dapat hadir, tapi jalannya diskusi akan tetap berlangsung dengan baik saya harap. Jadi diskusi ini merupakan kerjasama antara Rumah Kebangsaan, Medco Foundation juga didukung oleh Litbang Kompas. Makanya kita kedatangan Mas Iwan, salah satu wartawan senior yang cukup paham isu energi dan juga pangan, yang pada malam hari ini nanti akan memandu kegiatan diskusi bersama dengan Pak Bustanul Arifin, juga dengan Ibu Anastutik. Diskusi akan berjalan dengan santai, dengan ringan. Kita juga berharap teman-teman yang ada di sini, Bapak dan Ibu, ini ada teman-teman dari Gapoktan, kelompok tani, terus ada dari pesantren, ada Al-Itifak, kemudian ada Santripreneur, terus ada teman-teman dari media juga, ada teman-teman dari, selamat malam Pak Busanul, pas sekali Pak Busanul, monggo silakan Bapak. Kemudian juga ada teman-teman dari perikanan, jadi kalau kita bicara soal isu pangan, ini tidak hanya sekedar isu pertanian, tapi kita juga bahas isu soal peternakan, kita juga bahas isu soal perikanan. Jadi ada teman-teman juga mungkin nanti yang mewakili, dan kita berharap nanti hasil dari diskusi ini bisa menjadi masukan yang baik untuk baik pemerintah maupun mungkin dari sektor swasta juga ya. Karena kita berharap masalah pangan ini bukan hanya menjadi masalah pemerintah saja, tapi ini menjadi masalah bersama. Dan kita harapkan nanti bisa ada kolaborasi bersama yang di kedepannya mungkin bisa dilakukan. Tanpa berpanjang lebar, saya akan mengundang Mas Iwan sebagai moderator. Kemudian saya juga mengundang Pak Bustanul Arifin, silakan Bapak. Kemudian ada Ibu Anastutik untuk silakan maju ke depan. Monggo. Terima kasih kepada Mbak Erika yang sudah memberikan waktunya kepada kami. Malam ini saya coba akan memandu jalannya mungkin sesi sharing ya, diskusi, dan mungkin akan bercerita banyak hal terkait dengan ketahanan pangan. Cuman sebelum memulai acara ini mungkin saya akan memperkenalkan narasumber yang hebat ini untuk coba saya kenalkan. Pertama pasti kita tahu bahwa beliau adalah guru besar di Universitas Lampung ya Pak ya. Seorang pengamat dan juga ahli pertanian, Bapak Profesor Dr. Bustanul Arifin. Berikutnya ada Ibu Anastuti Wiryaningsih. Bu Tuti atau Bu Anas nih panggilannya? Bu Anas mungkin ya panggilannya. Beliau adalah analis kebijakan ahli media Kemendes. Ya, sebelum acara ini dimulai, mungkin ada baiknya saya akan coba berbagi tentang backgrounder terkait dengan diskusi malam ini. Yang pasti nanti ini hanya secuil gitu ya. Nanti pasti akan diperdalam oleh narasumber-narasumber kami di depan ini terkait dengan topik yang akan kita bahas. Topik malam ini membahas terkait dengan ketahanan pangan menuju sistem pangan berkelanjutan. Kita lihat kalau di sini trennya memang cenderung fluktuatif gitu ya.
dia ada tren naik dan sempat juga turun. Dan kalau kita lihat tren saat ini di tahun 2022 data terakhir dari Global Food Security Index ini mencapai poin 60. Poin 60 itu poin yang boleh dikatakan moderat begitu ya kalau dari penjelasannya. Bisa baik, bisa buruk tergantung dari berbagai macam parameter yang mengukurnya. Kalau kita lihat dari tahun 2012 itu masih di indeksnya masih di sekitar 52 sekian, itu boleh dikatakan lemah begitu ya karena dia di bawah 55. Nah, begitu sudah tahun 2015 ke sini itu boleh dikatakan moderat. Sempat sangat tinggi tapi masih di level yang moderat itu di tahun 2018 dan sekarang sedikit menurun di poin 60. Ini ada sejumlah parameter yang digunakan terkait dengan affordability, availability, quality and safety, dan sustainability dan adaptation. Kalau affordability ini salah satunya terkait dengan keterjangkauan gitu ya, baik dari sisi aksesnya maupun juga harganya. Availability terkait dengan ketersediaannya gitu ya, stoknya dan seterusnya. Lalu quality terkait dengan mungkin terkait dengan diversifikasinya dan seterusnya. Dan kalau sustainability terkait dengan lingkungan. Bisa dikeser lagi? Nah, ini dari data terbaru dari Global Food Security Index di tahun 2022. Ini ada semua parameter yang tadi disebutkan, ada dari sisi affordability, availability, dan quality, dan lingkungan. Ini yang merah-merah itu menjadi poin yang krusial untuk diperhatikan begitu ya. Salah satunya kalau dari sisi availability terkait dengan inputnya, ini faktor produksinya, terkait dengan risetnya, terkait dengan supply di penyediaannya. Ada juga terkait dengan kualitasnya, ini yang poin merah itu terkait dengan diversifikasinya, pangannya, macam-macam. Dan sustainability terkait dengan lingkungan, di situ ada air, ada tanah, ada juga terkait dengan political will dari pemerintah. Nah, mungkin yang merah ini akan coba saya jelaskan secara singkat, biar ada gambaran menuju ke apa sih sustainability itu. Bisa geser lagi Mas. Nah, kalau kita lihat di sini, secara umum, kenapa ini saya ambil produksi pangan hanya khusus terkait padi? Karena tadi sudah disebutkan oleh Mbak Erika bahwa pangan itu kan sangat luas gitu ya. Cuman di sini saya hanya ngasih contoh konteksnya padi karena padi salah satu komoditas yang tingkat belanja masyarakat kita relatif tinggi. Kalau kita lihat dari sisi pengeluaran di PPS, dia berada di poin nomor 3. Poin pertamanya terkait dengan belanja masyarakat makanan jadi, kedua terkait rokok, dan ketiga terkait dengan biji-bijian. Tapi kalau kita coba detil lagi, belanja masyarakat itu ya sebenarnya ya belanja makanan jadi. Artinya masyarakat kita memang suka jajan, nah jajan ini berkaitan dengan makanan. Artinya ya tentu saja beras dan biji-bijian menjadi salah satu komoditas yang menjadi konsumsi utamanya. Kalau kita lihat dari tahun 2022 hingga tahun 2024, memang tren produksi padi paling tinggi berada di awal-awal tahun begitu ya, itu di musim tanam pertama, itu sangat tinggi, nanti di masa tanam berikutnya cenderung menurun dan nanti di akhir tahun juga menurun. Nah, karena tren penduduk kita terus meningkat, sedangkan produksi kita relatif tidak begitu signifikan peningkatannya, akhirnya kita tingkat impornya juga relatif fluktuatif juga. Cuman kalau kita lihat di data terakhir di tahun 2023, pemerintah melakukan impor beras lebih dari 2 juta ton. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi Pak ya, Bu. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu cenderung stabil gitu ya di angka 400-an ribu ton. Tapi di tahun 2023 melonjak hingga hampir 3 juta ton dan di tahun ini kalau nggak salah komitmennya sekitar 2 juta ton. Artinya kebutuhan pangan kita sebagian disuplai oleh asing. Dengan demikian kita punya ketergantungan yang relatif tinggi dengan dunia luar dan bisa jadi dengan geopolitik yang relatif tidak stabil juga akan menjadi tekanan terhadap ekonomi di dalam negeri, khususnya terkait dengan pangan. Bisa geser lagi Mas? Nah ini terkait dengan produksi padi, sebenarnya apa sih yang membuat produksi padi kita itu bisa melonjak, katanya seperti itu. Kemarin di bulan Oktober kalau nggak salah ini ya, kita melakukan riset di sejumlah provinsi di Indonesia dengan pemodelan ekonometrika. Kita menggunakan regresi data panel, menggunakan sejumlah variabel kita masukkan di sana dari data tahun 2000 hingga tahun 2022 kalau nggak salah begitu ya. Kita lihat di sana.
Nah, ini ada sejumlah variabel yang signifikan secara statistik mendorong kemajuan produksi pertanian. Jadi kalau kita lihat, setiap penambahan 1.000 hektar lahan sawah itu akan mendorong peningkatan produksi padi atau dalam standar GKG itu hingga 4.000 ton per provinsi. Lalu kalau kita lihat di sana, setiap penambahan jumlah petani, setiap 1.000 petani itu menambah produksi padi hingga 200 ton. Lalu pupuk subsidi, setiap penambahan 1.000 ton akan menambah produksi padi, itu hampir 240 ton begitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita lihat di sana, setiap peningkatan suhu udara 1 derajat Celcius itu akan mendorong penurunan produksi padi itu hingga 4.500 ton. Artinya, 4.500 ton. Artinya iklim itu luar biasa berpengaruh terhadap produksi padi atau pangan. Lalu kalau curah hujan dia meningkat, mendorong produksi ya, tapi tidak begitu besar, itu hanya sekitar 40 ton. Lalu nilai tukar petani tidak berpengaruh secara signifikan secara statistik. Artinya petani itu pada dasarnya mereka bertani ya tidak untuk mencari profitabilitas. Ya memang bertani memang gak hidup mereka gitu. Dia untuk menjalani hidupnya. Baik kalau kita lihat petani di Indonesia kan cenderungnya memang subsisten, lahannya terfragmentasi untuk anak turunnya dan bahkan sebagian wilayah sudah beralih fungsi begitu ya karena tekanan ekonomi dan kemajuan zaman. Bisa geser lagi Mas? Nah, di tahun 2022 akhir ya kalau nggak salah ya, ini awal 2023, kita sempat melakukan riset di sejumlah tempat. Ini kebetulan kita sempat riset di daerah Papua begitu ya. Tadi kalau kita lihat di indeksnya tadi, salah satu yang lemah itulah terkait dengan diversifikasi pangan begitu. Papua salah satu kalau kita dari indeks masing-masing provinsi itu termasuk daerah yang boleh dikatakan klasifikasinya relatif rentan atau nilai indeksnya relatif rendah di berbagai hal. Nah kalau kita lihat di sini, Papua kalau dalam pelajaran kita waktu kecil begitu ya, ini kan kita sering dengar bahwa Papua cenderung biasa makan terkait dengan sagu atau umbi-umbian. Tapi kalau kita ke sana, ini kebetulan riset di daerah pedalaman di sekitar Merauke, tepatnya di sekitar daerah untuk proyek MIVE gitu ya. Jadi food estate yang dikembangkan di era SBY yang kebetulan proyeknya tidak jalan dan akhirnya relatif stagnan begitu dan masyarakat di sana hidup seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sana, masyarakat di sana meskipun jauh dari produksi padi, meskipun Merauke sendiri sentra padi ya di Papua, tapi kebetulan di daerah pedalaman ini bukan sentra padi begitu ya. Mereka tingkat kecenderungan atau ketergantungan terhadap padi dan juga mie instan gitu ya, itu sangat tinggi. Nah kalau kita di sana, meskipun mereka memiliki kekayaan alam yang luar biasa, umbi-umbian ataupun sagu, mereka tetap memilih beras ataupun mie. Dan kalau kita di sana, ini kebetulan ada 2 desa, Animha dan Bat itu ya, Zenegi dan Bat itu adalah dari daerah pedalaman yang mereka adalah orang asli Papua. Jadi bukan masyarakat campuran ataupun masyarakat pendatang. Mereka benar-benar masyarakat adat yang asli di sana. Dengan pola makan seperti itu resiko terhadap tankes atau gizi buruk itu sangat besar. Di daerah Senegi itu di tahun 2021 itu ada 10 orang, di tahun 2022 ada meningkat lagi menjadi 14, di BAT juga demikian. Nah artinya dengan kekayaan alam yang sangat tinggi, tanpa edukasi yang baik dari entah itu dari stakeholder, dari pemerintah atau siapapun itu, membuat pemahaman dia terhadap pangan ya makan tuh ya beras. Padahal kalau kita lihat lingkungannya itu sangat luar biasa. Geser lagi Mas. Ya, tadi terkait dengan indeks, ini terkait dengan lingkungan begitu ya. Kalau kita lihat saat ini, resiko terhadap lingkungan itu sangat besar. Kalau kita lihat dari Global Risk Report begitu, di tahun saat ini, itu dari 10 resiko global, itu lingkungan hanya menempati sekitar 3-4 tantangan saja. Tapi kalau nanti di tahun 2030, itu dari 10 resiko global, itu 6 diantaranya itu terkait dengan lingkungan. Dan itu semua terkait dengan iklim. Kalau kita lihat di sini, kalau memang nanti suhu tidak bisa dikendalikan, terus meningkat suhunya, global warming semakin meluas di berbagai daerah, akhirnya produksi pangan akan terancam. Nah, artinya dengan produksi kita yang relatif terbatas, demand kita yang terus meningkat, di sisi lain diversifikasi kita tidak berkembang, dan ada ancaman iklim, perlu banyak pihak untuk berperan serta untuk memecahkan solusinya sebaiknya seperti apa. Karena kalau kita berjalan begitu saja, bukan tidak mungkin ketergantungan kita terhadap vaksin semakin besar. Kurang lebih seperti itu, saya yakin ini hanya pemantik dari sebuah diskusi, akan dilanjutkan oleh para narasumber di hadapan kami.
Mungkin bisa dimulai oleh Pak Bustano Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya. Udah lama saya nggak kesini. Saya baru, mohon maaf terlambat dikit Pak, 5:30 tadi masih di Bandung, terus langsung ke Wush, alhamdulillah bisa sampai. Baik, what is food system approach? Kira-kira apa itu? Ini konsep lama, 2010, UNESCO mengembangkan yang lebih besar dari ketahanan pangan. Ya, justru outcome dari food system itu adalah food security. Oke, tapi oleh pengembang konsep ini dan sudah mulai diadop di beberapa tempat, dia diperlebar, ada segmen kiri yang disebut social welfare, ada kanan environmental welfare. Jadi sustainability-nya bukan sekedar besok makan apa, tapi environment juga dapat. Itu konsep yang ini saya suka karena dibagi dua. Yang pertama food system activities, food system outcomes. Outcome-nya contributing kepada food security, tadi sudah disebutkan ketersediaan, akses dan utilisasi. Ya, dan ininya masuklah bisnis masuk, namanya producing food, processing, distributing, consuming dan lain-lain. Itu 2010. Kemudian masuk COVID. Ada namanya Profesor Joachim von Braun, beliau pernah direktur IFPRI, International Food Policy Research Institute, lalu kembali ke kampus sekarang ke Denmark. Dan beliau mengimprove, menyempurnakan konsep itu, ditambahkan yang ini sama, tapi ditambah ecology and climate systems, ditambah dengan health system, karena kemarin ketika COVID kolaps semua dan tidak tahu harus berbuat apa, termasuk sistem pangan. Dan di sini governansi atau tata kelola, dan di sini adalah science innovation system. Dan dari situ food system yang maju ke depan kira-kira ada 5 action tracks. 1, ensuring access to safe and nutritious foods for all. Jadi bergeser Pak. Bukan sekedar memproduksi padi, tapi akses bagi masyarakat terhadap pangan yang sekarang nutritious and safe, aman dan berkualitas. Bagi saya ini lebih masuk akal, sambil mengoreksi pemahaman para pejabat yang disebut food security itu cuman swasembada doang, enggak, far beyond itu. Ya. Jadi enggak ada gunanya swasembada kalau masyarakatnya enggak punya akses. Masyarakatnya nggak bisa makan, kemiskinannya masih 25%. 10%, 25 juta yang tersalah pula. Nah, dari situ ini satu action track-nya. Yang kedua, shift to healthy and sustainable consumption pattern. Jadi justru, di sini ada Mbak Helianti, saya suka, jadi justru ke arah yang memang membuat sustainable, ya, yang membuat healthy and consumption pattern, apalagi kalau harus memberdayakan masyarakat sekitar. It's wonderful gitu. Kalau belum kenal beliau, mudah-mudahan ada kenal. Lalu, boost nature positive production. Nature positive, tidak mungkin degraded, tidak mungkin mengubah ekosistem sedemikian rupa sampai mengubah segala macam. Jadi ada di Sumatera Utara itu sistem mangrove. Kita paham mangrove adalah untuk menyimpan karbon, bahan organik. Tiba-tiba mangrove-nya dibendung, airnya dikeringkan, ditanam sawit. Rugi double. Sudah dia cepat terbakar, kemudian sawitnya juga nggak bagus-bagus amat, cuma 2 ton per hektar dari potensial harusnya 7-8 ton per hektar sawit. Jadi rugi dia. Dan masyarakatnya harus membayar. Kalau mau dihitung, karbonnya pasti rilisnya itu besar tuh. Menurut saya itu tidak nature positive production, menurut saya. Kemudian advanced equitable livelihoods, jadi betul-betul itu baru, food system tuh itu. Bukan sekedar, mohon maaf pajale, bukan, more than that gitu. Jadi justru kita sustainability-nya kepada anak cucu gitu. Bukan sekedar bisnisnya sustainable, bukan. Dan di sini building resilience to vulnerabilities, shocks and stresses.
Justru yang ditekankan adalah resiliensi, keanjalan, ketangguhan. Kalau ada shock, ada apapun, dia memiliki sistem yang mampu kira-kira menyesuaikan, mitigasi resiko dan lain. Dan bagi saya, menurut saya ini lebih masuk akal. Dan justru memang karena empirical research-nya masih sedikit, itu call bagi teman-teman di kampus untuk mulai memperbanyak riset-riset seperti itu. Syukur-syukur memang langsung bisa diaplikasikan. Kira-kira gitu konsepnya Pak, sekarang cukup konsep, nggak usah konsep terus. Now, how can we do? Bapak sekalian, ini data ini kalau nggak lihat nggak apa-apa, saya menghadap sana. Data ini adalah dirilis oleh UN System, ya, bahwa di Indonesia, dan mereka mengkaji pergeseran yang disebut sebagai demographic change, ya. Ada perubahan demografi di Indonesia yang mungkin kita sudah menduga, tapi mungkin belum pernah lihat data kuantitatifnya. Jadi dari gambar itu, Anda lihat ada gambar garis yang orange, ada garis abu-abu, ada garis biru. Garis abu-abu menunjukkan bahwa karena health system lebih bagus, harapan hidup lebih tinggi, sehingga lansia makin lama makin banyak persentasenya. Tidak setinggi Jepang, tapi sudah mulai meninggi. Bahkan persentase untuk hari ini sudah kira-kira 5, ke atas sedikit tuh. Ke atas sedikit, nggak kelihatan bawahnya tuh. Nggak, bukan di komputernya. Nah, ups, jangan di tengah. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang abu-abu makin lama makin tinggi. Kalau tahun 70-an, lansia itu cuma 34%, hari ini lansia kita sudah 6%. Dan nanti Indonesia Emas itu lansia kita kira-kira 14%. Sebaliknya, young population, anak-anak 0 sampai 14 tahun, makin lama makin turun. Dan kalau tahun 70-an 43%, hari ini cuma tidak sampai 20%. Ya, kita sudah bisa melihat kan, anak-anak sekarang, orang-orang sekarang, anaknya 1, 2, nggak punya anak, LGBT mungkin kan. Jadi memang makin sedikit, dan itu terjadi. Nah, dari sana, kalau ini kan kita sering tafsir dari sini kan banyak Pak. Yang sering kita dengar adalah demographic dividend, bonus demografi. This is far beyond that. Ini dari situ lebih tinggi karena kalau demographic dividendnya adalah yang penduduk produktif dibagi anak muda plus orang tua kan. Sehingga ada disebut windows of opportunity sampai nanti 2035. Habis itu menurun dan nggak pernah muncul lagi. Nah, saya menartikan implikasi yang lain. Berhubung para lansia makin banyak, ada kemungkinan industri pangan ke depan itu adalah pangan fungsional. Itu sudah perkiraan orang. Lansia ke depan nggak mungkin dong makan nasi doang, tapi adalah what is functional food, adalah pangan fungsional yang tidak hanya berfungsi menambah energi dan protein dan lemak, tapi fungsinya kepada kesehatan, well-being, ya, kepada health system. Oke, bahkan sekarang riset-riset yang memanfaatkan dari hasil produk perikanan, produk rumput laut, bukan hanya untuk keragenan, tapi bisa lebih ke arah health system, ya, kecantikan, glowing, ya, gitu. Arahnya ke sana. Kemudian minyak ikan untuk menambah keanjalan pembuluh darah, tidak mudah getas. Kalaupun ada sumbatan tidak langsung kolaps gitu, kira-kira, dan seterusnya. This a health system, dan demand untuk itu sangat besar. Please invest, kalau punya uang lebih baik invest ke arah yang health system seperti itu. Tidak besar, tapi value-nya Masya Allah itu luar biasa. Nilai tambah ekonominya, added value-nya luar biasa. Kita kan paham, ada senior saya, Pak Bambang Ismawan. Pak Bambang Ismawan adalah salah satu founder, jika belum kenal beliau, founder pendiri Perhappy.
Saya ketua umum Perhappy, masuklah Perhappy, perhimpunan orang happy-happy. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, 13 Februari 69. Pendirinya Pak Mulyarto, Profesor Mulyarto, Profesor Sayogyo, Profesor Contonegoro, A.T. Birowa, dan lain-lain. Beliau kalau tidak salah sekjen berapa lama Pak? Mungkin belasan tahun. Dan beliau salah satu yang saksi hidup yang sampai sekarang itu. Saya dengar ceritanya dulu tahun 69 itu kan pecahan dari IC. IC dulu 55 Pak Sumitro mendirikan, kemudian Pak Karno jatuh, Pak Harto berkuasa, dan Pak Harto ingin merestore agriculture development strategies, dan Pak Mulyarto fit in at the right time gitu. Dan kita lihat Pelita 1, Pelita 2 memang meletakkan dasar-dasar pembangunan pertanian, nanti tinggal landas, teori Rosto masuk dan seterusnya. Itu jasa-jasa beliau. Jika belum kenal Pak Bambang Ismawan, langsunglah banyak ngobrol. Saya kalau ngobrol sama beliau Pak berjam-jam, karena minta nasihat. Insya Allah tahun ini kita kongres, tapi kita punya tradisi baik Pak, ketua umum hanya 1 periode. Jadi supaya yang lain ikut ngurus juga. Tapi pada waktu kongres kita pilih wakil. Mirip presiden elect kalau di asosiasi global. Jadi yang dipilih presiden elect, biar dia magang dulu menjadi wakil ketua umum, setelah itu dia naik. Supaya kita tidak berpolitik dagang sapi, tapi betul-betul memikirkan ADART yang kira-kira gitulah. Itu Perhappy Pak, makanya masuklah ke Perhappy. Perhimpunan orang happy-happy, kalau nggak happy nggak boleh. Baik, Bapak sekalian, kalau masih khusus mau membahas demografi itu lebih panjang. Dan saya agak sedih, karena lembaga demografi di Universitas di Indonesia jarang yang mampu bertahan, kecuali lembaga demografi UI. Udayana pernah bikin, nggak sanggup, nggak bertahan. Padahal itu yang sangat dahsyat dibutuhkan untuk menghitung tabel kematian, bahkan untuk asuransi, untuk BPJS, kira-kira gitu. Sekarang anak muda nggak ada yang tertarik di situ. Ya yang paling mudah, ini kan saya tadi menggambarkan yang berhubungan dengan piramida. Kan piramida itu laki perempuan, kiri laki perempuan terus ke sini. Dan ya, potret ini sama dengan potret ini. Nanti 2045 itu kita mendatar karena anak kecil nggak banyak. Bahkan tahun 2070 terus mendatar karena memang tingkat kelahiran makin rendah, ya. Kemudian tingkat lansia makin tinggi. Dan kita kalau nggak mempersiapkan seperti itu bisa kelabakan, bisa nanti mengarah pada pangan impor semua, kan bukan itu dalam maksud. Setelah saya belah 25 tahun terakhir pola pangan kita ini ternyata majority biru ini adalah padi-padian, cereals, tubers itu sedikit. Jadi tadi yang disebut bahwa Papua, sagu, Madura dulu jagung, nggak ada, nyaris nggak ada. Terserah Anda mau salahkan Pak Harto yang berasisasi itu, atau memang ekonominya yang tidak mampu membuat pangan selain beras menjadi available, begitu. Jadi kita nonsen, kita dorong orang diversifikasi konsumsi, tapi produksinya nggak banyak, kan nggak mungkin dong. Dan bahkan pengangkutan dalam pangan selain padi masih mahal. Karena tepungisasinya yang ideal kan dibikin tepung, kemudian masuk ke industri. Jadi ketika kita minta Indofood misalnya, suruh masukkan singkong sebagai campuran 25% dari tepungnya, kalau ada gua mau gitu, tapi nggak ada masalahnya. Jadi nggak kompatibel dengan perkembangan bisnis. Nah dengan melihat ini, kemudian, dan ini mudah diperoleh datanya, data Susenas, agak perlu ngolah sedikit, dan ini adalah, yang ini spices sedikit. Kemudian meat, fish, dan lain-lain, persentase per tahun, diolah dengan data Susenas. Survei Sosial Ekonomi Pertanian, Sosial Ekonomi Nasional. Bapak-Ibu sekalian, setelah kita masukkan tadi, ingat food security adalah lebih banyak mengenai konsumsi, ini headline di Kompas, saya sedih baca ini. Separuh lebih penduduk Indonesia tak mampu makan bergizi. Tak mampu makan bergizi. Karena apa? Karena makan bergizi mahal.
dan sangat mahal, hanya di ASEAN kita paling mahal, hanya kalah dari Singapura. Malaysia itu murah. Bahkan di desa cari buah dan sayur sulit, ya. Kalau di Sunda buah nggak ada, adanya buah amping, ya. Itu serius, Pak. Dan mana mungkin ini kan mengarah kepada penyakit tidak menular, ya, non communicable disease kan. Jadi karena sedikit-sedikit orang-orang berobat ke BPJS, yang jebol BPJS-nya toh. Kita nggak pernah menghitung ke sana gitu pola konsumsi. Dan apalagi Pak Jokowi protes mengapa penurunan stunting sangat lamban, dari target 14% masih amat jauh, ya, karena memang pola konsumsinya sudah sangat buruk. Dan itulah food security menurut saya. Saya ingin kita ajak melihat food security dari sisi konsumsi. Mengapa? Ya, yang terlalu banyak udah over exposure yang sudah dari produksi, yang dari produksi sebentar lagi saya jelaskan. Tapi melihat ini Pak luar biasa, dan kebanyakan kita padi-padian itu sudah over dari AKG-nya, angka kecukupan gizinya. Jadi kalau gendut, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, ya nggak usah disalahkan siapa-siapa. We what we eat kata orang bule kan, itu sangat penting itu. Sehingga saya harus hormat terus sama Pak Bambang. Kalau sama Pak Bambang makanannya banyak, Pak Bambang udah berhenti, saya masih makan. Itu yang benar, berhentilah sebelum kenyang, kan itu sabda Rasulullah itu. Makanlah bila lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jangan berhenti kalau sudah kenyang. Baik Bapak sekalian, kalau para analis sudah melihat we are on the right track, kita sudah mengarah kepada konsumsi pangan yang berkualitas. But karena harga pangan sangat mahal di Asia Tenggara, bahkan Indonesia termahal, akhirnya tadi pemenuhan konsumsi berkualitas itu tidak baik. Betul di sini untuk anak kecil 5 tahun sudah mulai berkurang stuntingnya walaupun belum memenuhi target, tapi pangsa penduduk yang tidak mampu akses pangan, healthy diet di Indonesia paling tinggi. Jadi saling mendukung. Data terbaru ini FAO sama World Bank, dan saya sedang mengajak Pak Tarto ya izin bahwa kita harus membahas food security dari dimensi ini. Ya, yang dimensi produksi terus saja jalan, saya tidak mengatakan itu tidak penting, daripada menghabiskan waktu impor apa tidak, ini berarti too much gitu, energinya terlalu banyak, menghina menteri ini, menghina menteri itu. Tapi kalau untuk kasih makan rakyat begini jarang kita yang peduli. Dan apalagi kalau kita ngajak ke daerah, tidak banyak kepala daerah yang peduli terhadap ini. EGP gitu kan. Bapak sekalian, sedikit. Sekarang harus ke produksi sedikit. Ini data terbaru, katanya nggak boleh dikutip. Baru 2 hari lalu saya dapat, ini tanggal 12, sekarang tanggal 14. Jadi tahun ini sangat mungkin kemaraunya basah. Kemarau basah. Tunnya Pak Jokowi tadi saya ngikutin waktu saya juga diundang sana juga. Waktu menyampaikan pidato tentang TPID inflasi itu sudah tidak seperti dulu. Dan teman-teman BMKG sudah merevisi forecast-nya dibanding bulan Maret. Kalau bulan Maret kan ditakut-takutin tuh, kita akan ada El Nino bla 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 gitu. Sangat mungkin sekarang La Nina. Buktinya bulan Juni ini masih banyak hujan. Kalau wisdom orang Jawa gini katanya Pak Tarto ya. Kalau kata orang Jawa, kalau bulan Februari 29 hari alias tahun kabisat, hampir pasti La Nina. Hampir pasti La Nina. Sebelumnya El Nino kan, tahun lalu. Jadi kalau kemarin 2020 La Nina, tapi karena kita di rumah kita nggak peduli, karena kita COVID toh. 2019 kering, 2020 basah. Demikian juga 2015, 2016 basah. Itu wisdom Jawa itu, kayaknya benar juga gitu. Nah buktinya wisdom Jawa itu, prediksi teman-teman BPS, produksi beras bulan Agustus sudah mulai naik. Sudah mulai naik, kemungkinan Agustus masih ada panen padi.
Saya kayaknya lebih ini namanya juga prediksi bisa salah toh 3 bulan ke depan dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, dengan tahun ini kita yang sering jadi perhatian bahwa tahun ini mundur setahun, mundur sebulan atau 1,5 bulan karena tahun 2023 kita baru tanam bulan November Desember toh, biasanya Oktober. Sehingga panen mundur dan ini terbukti ketika diterjemahkan menjadi neraca bulan Juni dan Juli sudah merah, artinya produksi tidak mencukupi konsumsi dan harga sudah hampir pasti naik lagi Juni-Juli. Agustus sudah mulai hijau lagi. Karena tidak ada perubahan teknologi, kalau kita berbicara mengenai fungsi produksi, fungsinya tidak bergeser ke atas gitu. Jadi akhirnya at the same production function, tidak ada lompatan, ya tentu saja tidak ada peningkatan produktivitas itu. Saya curiga jangan-jangan sudah mentok, jangan-jangan kalau nggak ada perubahan teknologi. Saya bandingkan, kayaknya saya bikin punya data ASEAN deh, udah nggak ada dah. Mengapa ketika menggunakan tabel ini, majority of our farmers masih menggunakan benih varietas yang dihasilkan tahun 2000, jenis Ciherang. Ciherang itu juga tetuanya adalah IR, Pak Tarto, mantan Dirjen Tanaman Pangan. Varietas baru yang dihasilkan berdarah-darah gitu, para peneliti kerja keras, adoption rate-nya, salah ketik mohon, hanya 4%, 6%. Mengapa? Penyuluh nggak ada. Penyuluh nggak ada. Dan Pak Harto dapat swasembada karena penyuluh day to day, ada sistem latihan dan kunjungan laku, mendampingi petani door to door gitu untuk membimbing bagaimana penggunaan varietas baru. Hari ini itu pengakuan dosa. Saya ketua KPPN, Pak. Saya ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional. Agak berat, kayaknya di ruangan ini nggak ada yang peduli. Setelah Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru 23/2014, ya, lembaga penyuluhan dibubarkan oleh Pak Jokowi, seluruh provinsi. There is no more Badan Koordinasi Penyuluhan. Karena memang jarang ada berita, jadi kita nggak peduli. Lah bayangkan seorang penyuluh nggak punya rumah. Kemana penyuluh? Ada di ketiaknya kepala dinas. Disuruh-suruhlah dia. Disuruh bikin perencanaan subsidi pupuk, disuruh ke sana, disuruh ke sini gitu. Mereka fungsional loh Pak, sama dengan dosen. Mereka fungsional, tapi menjadi pegawai administratif. Kalau saya ke lapangan tuh ngomong sama mahasiswa yang jadi penyuluh, Pak, saya bikin laporannya kebanyakan Pak, ada 5, 7, 9, harus bikin laporan per bulan. Lalu kamu menyuluhnya kapan? Nggak ada waktu menyuluh. Kalau nggak ikut begitu, saya nggak punya tambahan. Lalu kita berpikir meminta mendampingi petani, sementara karir dia sebagai profesional nggak dipikirkan. Can you imagine that? Sejak 2014, sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang nomor 3 2014. And nobody cares about that. Nah, saya diminta oleh Bang Puteh ya, Abdullah Puteh, beliau DPD ya. Bus, gua nih udah hampir 70. Tolong dong bikinin sesuatu agar kayak gua biar pada negara gitu, biar ada jasa. Oke, apa? Tolong bikinin revisi RUU yang baru. Udah kita kerja sama Prof. Sumarjo, Pak Mulyono Makmur, bikin naskah akademik, saya koordinatornya, revisi Undang-Undang 16 2006. Karena sudah harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang baru. Ya, bikin, udah hampir setahun, lalu paripurna, kira-kira memang perubahannya radikal, sangat radikal. Kita ada pasal begini bunyinya, penyuluhan adalah pendidikan non formal. Karena dia pendidikan, penyuluhan berhak atas dana 20% dana pendidikan. Oh senang orang ya.
setelah ke lapangan senang. Kemudian apa satu lagi, penyuluhan kira-kira akan dibentuk itu seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dia instansi pusat di daerah cengkramannya cukup besar dan mampu mengkoordinasi, kira-kira gitulah. Itu kan ideal, Pak. Ideal, oke. Rupanya draft itu paripurna itu bocor. Hari ini mana yang nggak bocor? Nyampailah ke Pak Menteri Pertanian yang lama. Dipanggil kita, aduh Bapak, karena kita bikin penyuluhan di bawah Presiden langsung, bukan di bawah Menteri Pertanian. Aduh Bapak, katanya kan, ini Badan Ketahanan Pangan udah hilang dari Kementan, Litbang sudah pergi ke BRIN, Badan Karantina udah bikin sendiri, masa penyuluhan mau hilang? Udah kita kira-kira gitulah bahasa kasar sambil ngopi kan. Terus Pak gimana Pak? Ya kami diperintah Pak, kami kerja aja tak gituin. Jadi rupanya nyambunglah di situ, dari DPD selesai, dibawa dong ke saudara tua ke DPR toh, Komisi 4. Ya, di saudara tua nggak dibahas, balik selesai. Ya udah sampai sekarang ngendap, nggak jadi apa-apa, nggak ada perubahan. This is change in this country, harus baik-baik dengan yang apa, saudara tua kita gitu. Pernah ngobrol, ngopi-ngopi, masih bisa dilanjutkan nggak nih waktu itu kan sebelum pemilu. Ini ntar lagi sudah Oktober kayaknya udah nggak akan terbahas. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada perubahan radikal dalam sistem politik begini Pak untuk mengubah sesuatu supaya bergerak, kan kita bicara sistem pangan gitu. I think I stop here, nggak usah banyak-banyak, nanti kita supaya yang lain. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bustanul Arifin. Seperti mendapatkan pelajaran ekonomi pertanian yang berapi-api, jadi saya sendiri sampai terpukau seperti melihat dosen yang sedang mengajar begitu ya. Tapi ada sejumlah, saya tidak berusaha untuk menyimpulkan, tapi ada sejumlah point of view yang menarik begitu ya, terkait dengan food system, food security, di mana di dalam ada tentang environmental welfare, ekologi, climate, health system, governance, dan science. Artinya perlu banyak pihak yang harus coba untuk di-engage untuk menjadi sebuah kemajuan bagi sisi pertanian. Waktu dan tempat, selanjutnya kami persilakan untuk Bu Anastuti untuk menyampaikan paparannya. 15 menit Bu, silakan. Ya, siap. Terima kasih Mas Adi, izin ada Pak dosen, beliau adalah dosen saya waktu saya ngambil S2 di UI, Profesor Bustanul Arifin, senang bertemu Bapak lagi, 2005 kami diajar. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan saya Anastuti Wiryaningsih mewakili Kementerian Desa menyampaikan apa saja yang kami lakukan dalam hal ketahanan pangan menuju sistem pangan berkelanjutan di desa. Kalau kita lihat, ya, kondisi saat ini Bapak Ibu sekalian, memang kita dengan adanya Undang-Undang 6 tahun 2014 dan sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2024, sebenarnya tidak terlalu banyak perubahannya Prof. Jadi yang masa kerja kepala desa yang tadinya 6 tahun selama 3 kali, tapi dengan adanya Undang-Undang nomor 3 2024 ini menjadi 8 namun 2 kali. Sebenarnya masanya sama, namun cukup signifikan perubahannya karena pemilihan langsung itu cukup memerlukan biaya sehingga kalau 2 kali lebih efektif. Nah, kondisi saat ini tadi Prof. Bustanul Arifin menyampaikan 10% itu di perkotaan, Prof. Kalau di desa masih 12%. Ini sangat mengganggu sekali karena kondisi di desa memang saat ini perlu kita berikan intervensi. Dan angka stunting, target Bapak Jokowi 2024, masa akhir beliau harusnya 14%, kondisi saat ini masih 21,5%. Tinggal menghitung bulan sampai 2024
namun PR-nya cukup banyak. Dan saat ini ketahanan pangan ini terlihat ketahanan desa ini, pandemi ini mengakibatkan cukup kuat dampak kepada desa, sehingga tingkat pengangguran terbuka di desa Bapak Ibu sekalian menjadi 4,11. Ini di tahun 2021 berakhirnya pandemi, dan menurut BPS 2024 menjadi 3,3. Alhamdulillah. Dan kemudian pembangunan desa telah mengalami perkembangan positif. Masih ada 7.154 desa tertinggal. Dan ada 4.850 desa sangat tertinggal. Nah, ini adalah kondisi saat ini di mana per Juli 2023. Kita kenal di dalam Indeks Desa Mandiri atau Indeks Desa Membangun, desa itu ada 5 tingkatan: desa sangat tertinggal, desa tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Nah, untuk ketahanan pangan, kondisi saat ini khususnya di Indonesia Timur masih cukup mengalami kerentanan yang sangat tinggi. Slide berikutnya. Nah, permasalahan, ada beberapa hal yang kita lihat saat ini di desa. Pertama adalah rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan. Tadi Prof. Bustanul juga menyampaikan bahwa malah Kompas tadi melakukan penelitian, 50% rakyat Indonesia dalam kondisi buruk. Sehingga kenapa mengalami kondisi buruk? Karena memang akses terhadap pangan ini memang masih rendah. Dan yang kedua, minat generasi muda untuk menjadi petani di desa itu sangat-sangat berkurang. Ini berdasarkan penelitian, cukup banyak penelitian yang mengatakan bahwa berkurangnya minat generasi muda di dalam bidang pertanian. Nah, yang ketiga, pengetahuan terbatas terhadap keanekaragaman pangan yang bergizi dan berimbang. Dan sebenarnya Indonesia itu punya potensi keanekaragaman pangan, namun belum bisa dikelola dengan optimal. Dan hal ini juga ada hal-hal minimnya sarana prasarana, kemudian berkurangnya lahan akibat perubahan fungsi, dan juga dampak perubahan iklim. Saat ini memang, tapi tadi saya mendapat pencerahan dari Prof. Bustanul bahwa tahun ini adalah tahun yang menurut penelitian bahwa Agustus ini kondisinya kondisi hijau. Jadi tidak kemarau, sehingga masyarakat petani ini bisa berproduksi dengan baik. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Dan satu lagi adalah peran kelembagaan. Peran kelembagaan di desa yang belum optimal. Tadi ada penyuluh yang fungsinya untuk mendampingi bagaimana intensifikasi, kemudian inovasi pertanian di masyarakat tidak berkembang dengan baik, itu sangat mengganggu sekali. Inilah permasalahan. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, desa intinya adalah mempunyai kewenangan. Jangan sampai kewenangan desa ini terganggu oleh kewenangan supradesa. Nah, apa yang dimaksud kewenangan? Adalah kewenangan desa ini berdasarkan hak asal usul. Hak asal usul desa itu. Kemudian kewenangan lokal berskala desa. Jadi kalau kewenangan supradesa bukan skala desa. Jadi misalnya ada kerusakan akses jalan menuju pertanian yang itu kewenangan kabupaten, kembalikan
pada kewenangan kabupaten. Dan satu lagi adalah kewenangan penugasan, baik dari pemerintah pusat, kabupaten kota, provinsi maupun jadi untuk pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, inilah kewenangan-kewenangan desa harus kita tegakkan. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan di pasal 72 ayat 1 bahwa sumber-sumber pembiayaan di desa itu tidak hanya APBN atau dana desa yang kita kenal. Namun ada sumber-sumber pembiayaan lain yang bisa mendukung APBDes desa. Misalnya pendapatan asli desa, alokasi dana desa baik dari APBD kabupaten maupun kota, dan juga bagi hasil pajak retribusi dan juga bantuan APBD, hal ini dari provinsi, kabupaten, kota, kemudian sumber-sumber lain dan hibah sumbangan misalnya CSR dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Nah, ini Presiden Jokowi kita mengatakan bahwa berharap para petani tidak hanya memproduksi komoditas pertanian yang dikonsumsi masyarakat, jadi beliau harapannya juga memproduksi komoditas yang bisa diekspor. Ini Pak Presiden menyatakan seperti itu karena menghadapi krisis global yang pangan yang terjadi. Kalau kita lihat bahwa kondisi ketahanan pangan nasional kita perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk berfokus bagaimana ketahanan pangan di desa itu bisa berjalan dengan baik, bisa kita atasi dengan baik. Selanjutnya, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, peta ketahanan dan kerentanan pangan di Indonesia, kami ambil sumber dari Food Security dan Vulnerability Atlas ini tahun 2023, di mana kabupaten rentan pangan sebanyak 68 kabupaten atau kurang lebih 13% dari total 514 kabupaten. Kemudian sebaran wilayah rentan pangan, ini kita lihat banyak sekali di Indonesia Timur yang masih merah-merah. Kemudian ada di wilayah Indonesia bagian tengah yaitu Kalimantan. Kemudian kalau Sumatera dan Jawa relatif masih aman. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya kerentanan ini adalah produksi pangan lebih kecil dibanding kebutuhan, jadi supply dan demand-nya tidak berimbang. Prevalensi balita stunting tinggi Bapak Ibu sekalian. Kalau dilihat seperti ini, kondisi-kondisi wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dan Papua Barat, cukup banyak stunting yang harus kita sentuh karena sasaran stunting di sana cukup besar. Nah, yang selanjutnya akses air bersih dan sanitasi terbatas. Kemudian presentasi penduduk hidup miskin tinggi. Nah, ini mudah-mudahan dari teman-teman Kompas nanti bisa memberikan tambahan informasi terkait data-data ini. Kalau kita lihat memang keanekaragaman makanan di Indonesia itu 3 terbesar di dunia. Namun itu kembali, belum kita optimalkan secara baik. Sehingga pangan lokal ini perlu mendapat solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masa inflasi. Dan pengembangan pangan lokal sebagai upaya memperkuat keragaman pangan Indonesia dengan beberapa pangan alternatif, yaitu yang kita kembangkan saat ini.
kita lanjutkan karena waktunya juga sangat terbatas. Kita juga telah mengeluarkan keputusan Menteri Desa nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Nah, ada 3 tingkatan. Peran desa, peran KL, kemudian juga Pemda, serta pihak lain. Apa itu? Peran desa adalah merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program-program kegiatan terkait ketahanan pangan. Dan yang kedua, dapat memanfaatkan dana desa untuk ketahanan pangan. Untuk Pemda dan KL perlu adanya pembinaan, penyelenggaraan bagaimana ketahanan pangan di desa itu berlangsung dengan baik. Dan yang ketiga, pihak lainnya adalah perlunya pendampingan. Jadi ketahanan pangan di desa ini perlu pendampingan. Jadi kalau misalnya tadi dari 2010 Prof. Bustano mengatakan tidak ada lonjakan, inovasi-inovasi produksi tetap stuck. Nah itu perlu pendampingan Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi seperti itu. Dan kita lanjutkan bahwa di dalam keputusan Menteri nomor 82 tahun 2023 tadi mengupas bagaimana meningkatkan ketersediaan pangan di desa. Yang kedua, juga kita sudah memikirkan bagaimana keterjangkauan atau akses pangan bagi warga masyarakat desa. Jadi kalau untuk wilayah-wilayah Indonesia Timur, tadi Pak Alen mengatakan bahwa beliau dari ID Food, bagaimana ketersediaan telur untuk memenuhi kebutuhan di NTT, beliau harus mendatangkan telur-telur itu dari Jawa. Nah ini perlu kita pikirkan bagaimana meningkatkan akses pangan bagi warga masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi pangan yang beragam. Ini perlu. Jadi memang betul Prof. 2016 sampai 2020 kami ada program International Funding for Agriculture di Papua dan Papua Barat. Kami melihat adanya berasisasi. Padahal kita tahu teman-teman atau saudara-saudara kita di Papua, makanan pokoknya adalah sagu dan umbi-umbian. Betapa mengatakan, saya sedih, miris. Kakak sudah makan? Belum. Sudah makan nasi? Katanya belum. Yang dikatakan makan pokok adalah makan sagu dan umbi-umbian. Jadi makan nasi bukan makan. Nah, gimana kakak? Tadi sudah makan nasi. Belum kakak, itu belum makan. Saya harus makan sagu. Nah inilah akan mengakibatkan bahwa konsumsi pangan yang beragam bergizi memang perlu. Tapi dengan tidak menyesuaikan kearifan lokal dari desa atau daerahnya, itu sangat mengganggu proses ketersediaan makan. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, ini penguatan sektor pertanian di desa. Ini kita bisa lihat bagaimana peningkatan produksi pangan, kemudian fungsi BUMDes di sana, UMKM, kemudian juga bagaimana melakukan kerjasama pentahelik dan mendorong masyarakat desa dan lembaga ekonomi dalam e-commerce. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Desa juga sekarang juga ada kita intervensi program-program Village Smart, bagaimana masyarakat desa mengenal e-commerce dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kebijakan dana desa. Kementerian Desa tahun ini agak berbeda dengan tahun yang lalu, bahwa prioritas penggunaan dana desa dari 2016 sampai dengan 2023 itu untuk prioritas penggunaan dana desa berlaku hanya 1 tahun.
Tapi pada tahun 2024 seterusnya Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa nomor 7 tahun 2023 ini berlaku secara multi-his. Yang membedakan adalah petunjuk teknisnya. Itu yang akan kita keluarkan setiap tahun, tapi tidak mengganggu bagaimana perencanaan dan pembangunan desa setiap tahunnya harus menunggu permen desa keluar baru akan ada kegiatan musdes. Tapi mulai tahun ini musdes tidak akan terganggu, periodenya adalah bulan Juni -1, jadi teman-teman pada bulan ini Juni di desa sudah melakukan musyawarah desa untuk menetapkan RKP, nanti kami akan jelaskan, dan APBDes akan ditetapkan per Desember. Jadi tidak akan terganggu jadwalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami laporkan kepada Bapak Ibu bahwa kebijakan dana desa yang sudah dikucurkan ke desa, jumlah desa kita sebanyak 75.265 desa, itu berdasarkan Permendagri nomor 100, dan dana yang terkucur adalah 609,68 triliun. Nah, betapa besarnya anggaran dana desa melalui APBN ini yang diluncurkan dari Kementerian Keuangan kepada rekening daerah pada tahun 2023 dan 2024 langsung ke rekening desa. Itu perbedaannya, sehingga memudahkan percepatan pembangunan desa. Kita lanjutkan. Nah, Permen Desa nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa ini ada 2, prioritasnya adalah pembangunan dan pemberdayaan. Nah, penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan desa ini harus berdasarkan kewenangan desa dan diarahkan untuk pembangunan keberlanjutan di desa. Itu poinnya. Nah, fokus penggunaan dana desa memang di dalam penggunaan dana desa itu kita fokuskan adalah penanganan kemiskinan ekstrim yang targetnya sebenarnya 2024 ini Prof 0%. Namun masih ada PR juga Prof. Dan yang kedua adalah program ketahanan pangan dan hewani. Sehingga sejalan dengan diskusi pada malam ini, kemudian juga program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Tadi saya sebutkan 24,5, targetnya 14%, ya masih ada PR juga. Dan program sektor prioritas melalui bantuan permodalan BUMDes dan BUMDes bersama, ini untuk kawasan. Dan kita lanjutkan, ini saya sampaikan bahwa proses perencanaan desa kita mulai bulan Juni dan kita memastikan program kegiatan direncanakan ini merupakan kewenangan desa. Mohon kiranya Bapak Ibu sekalian juga mengetahui bahwa teman-teman pendamping juga masyarakat setempat sudah melakukan pemetaan, disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa dan sehingga ditetapkan dalam program kegiatan, rencana kegiatan pembangunan di desa dan masuk di dalam draft APBDes. Nah, RKP dan APBDes ini memang kendalanya tidak tahu semua masyarakat apa sih yang menjadi program di desa, sehingga perlu publikasi terkait APBDes tersebut. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa contoh secara proporsi dana desa untuk ketahanan pangan ini. Pertama adalah Kalimantan Utara, Bapak Ibu sekalian. Ini cukup besar, 30,22%. Kemudian Bali
26,42, yang ketiga Sulawesi Selatan 25,78, dan Kalimantan Selatan 25,56 dan Sumatera Barat 24,39%. Nah, mohon izin saya minum dulu. Oke. Kalau boleh saya sampaikan di dalam penggunaan dana desa, yang tadi saya sampaikan bahwa 25% itu untuk BLTDD karena imbas COVID kemarin, Prof. Dan yang 20 adalah ketahanan pangan. 20%. Jadi kalau kita lihat bahwa 5 besar provinsi ini di dalam Musdes, selain 20% sudah ditetapkan di dalam Impres, ada hasil musyawarah desa bahwa ketahanan pangan di wilayah provinsi ini sangat penting. Sehingga ada penambahan-penambahan dan sisanya adalah kegiatan yang ditetapkan di dalam prioritas penggunaan dana desa. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa best practice yang bisa kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, ini ada Desa Mas merupakan salah satu desa contoh. Dia mempunyai Puspa Aman. Ini merupakan singkatan dari Pusat Pangan Alami Mandiri Asri dan Nyaman. Programnya adalah mewujudkan ketahanan pangan. Nah, ini contoh bahwa total dana desa yang mereka terima adalah 1,1 miliar, untuk ketahanan pangan 228, kurang lebih 20,4%, jadi sesuai dengan Impres. Kita slide berikutnya. Kemudian juga Cibiru Wetan, Bapak Ibu sekalian, ini ada greenhouse. Bapak Kepala Desa memberikan bantuan 5 juta kepada masing-masing kelompok wanita untuk apa? Untuk menyediakan sayuran hidroponik. Nah, ini salad dan kangkung, ini dikelola kelompok masyarakat. Dan ini merupakan salah satu ketahanan pangan di Cibiru Wetan. Desa Anjir Kota, ini Barito Kuala, total anggaran dana desa 741,8 juta. Kemudian anggaran yang dipakai untuk ketahanan pangan 32,27%. Kenapa bisa tambah? Karena hasil Musdes mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas di desa tersebut. Sehingga perlu ditambahkan. Nah, ini potensi Desa Namang juga memanfaatkan dana desa, dan di balik hiruk pikuknya kemarin di wilayah Bangka yang 217T ya Pak ya, ada desa yang memanfaatkan desanya, tidak ditambang tapi malah dilestarikan menjadi potensi Desa Namang ini madu, lada, pertanian padi ladang, wisata hutan pahlawan. Untuk apa? Ketahanan pangan sekaligus objek wisata. Selanjutnya, nah ini BUMDes Desa Sekapuk, ini di Gresik. Mereka net profit BUMDesa 2020 ini mencapai 4M Bapak Ibu sekalian. Dan sebesar 1,5 masuk di dalam APBDes. Jadi kalau kita lihat BUMDes ini punya peran penting bagaimana meningkatkan perekonomian di desa dan bisa menambah alokasi APBDes di desa. Nah, kita lanjutkan. Ini juga stimulan usaha desa di Desa Pujo Kidul, Malang. Ini menjadi pusat lapangan kerja. Jadi BUMDes menyerap 650 tenaga kerja di unit wisata kafe
sawah ini dari lokasi sawah 30% pekerja diantaranya berasal dari keluarga miskin. Jadi Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh bagus ini kita sampaikan untuk menjawab permasalahan yang ada di desa itu. Sehingga mengurangi pengangguran, kemudian bagaimana menguatkan ketahanan pangan di desa, dan juga menumbuhkan lapangan-lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita di desa. Sehingga tidak ada urbanisasi, teman-teman yang muda nggak mau bertani di desa, tapi pada saat ini banyak kecenderungan teman-teman muda berkarya di desa. Selanjutnya, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anastuti atas paparannya. Ada sejumlah hal menarik yang tadi bisa kita simak. Salah satunya terkait dengan prioritas penggunaan dana desa yang akan diterapkan di masa berikutnya, multi years begitu Bu ya. Jadi desa bisa jadi akan memiliki program yang sifatnya jangka menengah begitu ya. Jadi berkesinambungan untuk mencapai target yang diharapkan. Jadi tidak hanya sekedar per tahun yang ujung-ujungnya gimana caranya anggaran itu cepat habis. Nah dengan demikian peran dari berbagai macam kelembagaan menjadi sangat penting. Tadi disebutkan ada peran dari desa, Kementerian Lembaga dan Pemda dan juga pihak lain begitu ya, jadi bisa dioptimalkan. Dan ini juga bisa disampaikan juga tadi terkait dengan pembangunan kelanjutan di desa. Ini terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim gitu Bu ya. Ada juga program ketahanan pangan dan juga penurunan stunting. Nah, tentu saja masih banyak ide, gagasan ataupun data-data yang dimulai oleh narasumber ini. Tentu saja akan menjadi semakin menarik seandainya Bapak Ibu semua berperan aktif untuk diskusi begitu ya. Nah ini kita masuk ke babak selanjutnya untuk sesi tanya jawab.